Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kita sudah berhasil mengenerate angka 1, 2, 3 sampai ke N itu dengan menggunakan I sama dengan I plus 1. Nah, sekarang kita akan memilih hanya menampilkan bilangan yang ganjil saja, yaitu 1, 3, dan 5. Yang mana untuk melakukan hal tersebut, kita bisa melakukannya dengan menggunakan sisa hasil bagi atau modulus. Di sini contohnya misalnya di Excel saya sudah buat ini angka 1 sampai 20. Kemudian di sini kita menggunakan fungsi mod. Nah, saat kita cek satu persatu, ternyata bilangan ganjil itu ketika dibagi 2, dia selalu menyisakan 1. Berbeda dengan bilangan genap ya, sisanya itu sama dengan 0. Sehingga ini bisa kita gunakan untuk mendeteksi apakah bilangan tersebut ganjil atau tidak. Caranya yaitu kita bisa menuliskan seperti nanti. If ini ya, bilangan-bilangan yang sudah kita generate itu dibagi 2, apakah hasilnya sama dengan 1? Kalau hasilnya sama dengan 1 berarti dia adalah bilangan ganjil. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang di mana kita letakkan pilihan ini. Nah, mari kita coba buat flowchartnya. Misalnya kita mulai dari start. Kemudian kita mulai dari menginput berapa banyak angka yang kita inginkan. Kemudian kita menggenerate bilangan-bilangannya dari 1 sampai ke N sama dengan I tambah 1 ini sama dengannya. Oke. Kemudian setelah itu kita tidak usah dulu menampilkan nilai I nya karena yang kita mau ambil hanya bilangan ganjilnya saja dulu. Untuk itu kita perlu langsung ke langkah selanjutnya, itu mengecek apakah bilangannya masih lebih kecil daripada N. Jika masih kecil, maka kita perintahkan dia untuk melanjutkan perhitungan. Kemudian, jika ternyata dia lebih kecil daripada N, kita perintahkan dia untuk memasukkan persyaratan ini. Jadi, if I mod 2 sama dengan 1. Gitu ya. Oke. Jika yes, baru kita perintahkan untuk menampilkan nilai I-nya. Jika tidak, jika no, ya kita perintahkan dia langsung kembali ke sini, ke I sama dengan I plus 1-nya. Nah, seperti itu. Jadi, ini program kita, kalau misalnya dia sudah mendeteksi bahwa I yang di-generate itu bisa dibagi sisa hasil baginya sama dengan 1, maka dia akan langsung ditampilkan. Karena dia adalah bilangan ganjil. Nah, setelah ditampilkan apa? Setelah ditampilkan, kita juga kembali ke atas sini. Jadi ya kembali ke I sama dengan I plus 1. Nah, kemudian di pilihan yang ini, ketika I lebih kecil daripada N. Kalau no apa ya? Kalau no, kita langsung perintahkan dia untuk berhenti ya. Kita langsung perintahkan dia untuk berhenti. Dan sekarang kita coba uji kita punya flowchart ini. Apakah flowchartnya sudah betul apa tidak. Misalnya kita input nilai N-nya sama dengan 3. Nah, sekarang kita coba I-nya. I pada iterasi pertama ini, nilainya kan masih 0 ya. Karena belum pernah diinisialisasi, makanya 0 tambah 1 itu sama dengan 1. Kemudian dicek apakah 1 lebih kecil daripada 3? Ya, lebih kecil, makanya lanjut ke tahap selanjutnya. Dicek apakah 1 kalau dibagi 2 itu sisanya sama dengan 1? Ya, sisanya sama dengan 1. Karena ya, maka dia akan menampilkan nilai I-nya. Sehingga dia akan menampilkan angka 1 setelahnya. Kemudian setelah itu dia akan kembali ke I sama dengan I plus 1. Nah, lanjut lagi nih, I-nya sekarang bernilai 1 tambah 1 atau I-nya sama dengan 2. Kemudian dia cek apakah 2 ini lebih kecil daripada 3? Ya, lebih kecil daripada 3. Dia lanjut ke sini, apakah 2 kalau dibagi 2 sisanya sama dengan 1? Tidak. Sisanya itu sama dengan 0. Karena 0, dia langsung kembali ke atas sini tanpa menampilkan hasil nilai I-nya. Kemudian lanjut dari sini lagi. I-nya sekarang adalah 2 tambah 1 atau I-nya sama dengan 3. Kemudian dia cek di sini, apakah 3 lebih kecil daripada 3? Tidak ya. 3 itu sama dengan 3. Nah, maka di sini dia akan langsung berhenti. Nah, kan tidak seperti itu yang kita inginkan. Kita maunya itu berhentinya pas di angka 3-nya, sehingga kita perlu merubah persyaratannya di sini menjadi lebih kecil sama dengan. Jadi sekarang kita cek lagi, apakah 3 lebih kecil atau sama dengan 3? Sama dengan ya, berarti masuk ke yes. Kemudian dicek, apakah 3 kalau dibagi 2 sisanya sama dengan 1? Yes. Karena yes, dia akan menampilkan nilai 3 di sini. Kemudian lanjut lagi ke I sama dengan I tambah 1. Sekarang hasilnya adalah 4. Apakah 4 lebih kecil daripada 3? Tidak ya, makanya dia langsung
berhenti. Jadi flowchart kita nilainya betul. Maksudnya flowchart kita ini logikanya betul sehingga kita bisa langsung membuat program. Nah, membuat programnya kita coba di sini, di sampingnya saja. Nah, kita cek dulu variabel-variabel yang kita gunakan, yaitu variabel n dan variabel i. Yang keduanya itu kita pakai bilangan bulat, sehingga kita bisa tulis var i, n titik 2 integer. Kemudian setelah itu kita masuk ke begin, kita baca nilai n-nya, titik koma, kemudian kita generate bilangan-bilangannya sama dengan i tambah 1, titik koma. Kemudian kita cek apakah i ini lebih kecil sama dengan n. Kita tulis if ya, if i lebih kecil sama dengan n. Jika ya, maka apa? Ini karena baris yang harus dieksekusi itu lebih dari satu baris, maka kita perlu menggunakan begin. Kemudian kita masukkan perintah-perintahnya. Perintah yang pertama itu kita cek apakah i-nya kalau dibagi 2 sisanya sama dengan 1. Jika ya, maka apa yang akan dilakukan? Karena ini yang mau dilakukan cuma 1, kita tidak perlu begin lagi di sini. Kita langsung saja kasih perintah write i. Write i titik koma. Nah, setelah kita perintahkan write i, kita minta dia untuk kembali ke sini ya, i sama dengan i plus 1, sehingga kita bisa tuliskan goto di sini, yang mana goto itu dieksekusinya itu bukan keluaran dari if ini ya, tapi if dari sini, begin sininya. Jadi kita bisa tulis goto 1. Kemudian kita akhiri fungsi if kita, kemudian kita akhiri fungsi utama kita. Nah, sekarang kita coba ketikkan perintah ini. Oh, salah, masih kurang ya. Kita harus tambahkan alamatnya di sini, labelnya. Kemudian kita deklarasikan labelnya di sini, titik koma. Nah, sekarang kita coba buat file baru, text file, kita pakai Pascal, enter. Nah, terus kita tuliskan perintahnya. Jadi perintahnya itu adalah, pertama kita deklarasikan labelnya, kemudian variabelnya ada i sama n, itu adalah integer, titik koma. Kemudian begin, yang pertama itu kita perintahkan untuk menginput berapa banyak angka, titik koma. Setelah itu kita menggenerate beberapa angka, i sama dengan i plus 1, titik koma. Kemudian kita cek apakah i-nya ini lebih kecil atau sama dengan nilai n. Jika ya, maka kita masuk ke persyaratan kedua, apakah i ini kalau dibagi 2 hasilnya sama dengan 1. Jika ya, maka kita perintahkan untuk menampilkan nilai i ya. Jika tidak ya, jika tidak maupun ya, setelahnya itu kita perintahkan dia untuk kembali ke i sama dengan i plus 1. Kemudian di sini kita akhiri if i lebih kecil daripada n. Di sini kita berikan angka satunya. Coba kita Ctrl S, kita simpan namanya ganjil. Coba kita run ya. Kita cek misalnya angka 5, udah ya, 135. Jadi program kita ini berhasil. Sebelumnya itu tinggal kita percantik saja sedikit, misalnya di sini pakai apostrof tanda kutip supaya ketahuan ya ada spasinya. Kita coba running ulang, kemudian kita input angka 5 lagi. Nah, sudah betul ya, 1, 3, dan 5. Nah, sekarang ini terlalu banyak baris perintah yang kita eksekusi ya, karena kita sudah mendeklarasikan labelnya. Ini lagi, kemudian if i lebih kecil daripada n. Nah, sebetulnya ada beberapa cara untuk menampilkan looping ini, menampilkan perintah berputar. Jadi selain menggunakan if dan goto, selain menggunakan pasangan if dan goto,
kita juga bisa menggunakan perintah while. Kita bisa menggunakan perintah while ya. While, apa persyaratannya, lakukan. Seperti itu. Dan ini dimulai dengan begin, diakhiri dengan end. Mari kita coba. Ya, mari kita coba di program kita ini. Coba kita hilangkan saja labelnya. Kemudian kita hilangkan ini, tidak usah kita hilangkannya, kita ganti saja if-nya dengan while. Dan ini kita ganti menjadi do. Kemudian go to-nya ini tidak perlu kita tuliskan. Nah, tidak perlu kita tuliskan ya. Jadi sekarang dia melooping begini strukturnya. Dia akan berputar terus-menerus selama i-nya lebih kecil daripada n. Kalau i-nya sudah tidak lebih kecil daripada n, maka dia akan berhenti berputar. Kemudian ini bisa kita hapus. Nah, di sini i-nya tidak berubah-berubah ya. Jadi kalau misalnya i-nya sama dengan 1, i-nya akan sama dengan 1 terus. Oleh karena itu, struktur increment-nya ini kita perlu tuliskan di bagian bawah sini, di dalam struktur begin-nya. Jadi setelah begin-nya, setelah begin dalam looping while-nya, coba kita kita save, Ctrl S, kemudian kita coba running. Kemudian kita input lagi angka 5. Nah, sama hasilnya 135. Nah, sekarang ini tadi kita tidak perlu mendeklarasikan labelnya lagi, kita tidak perlu pakai goto. Jadi ini salah satu cara untuk looping. Cara lainnya adalah misalnya kalau kita pakai ini, jadi ini strukturnya while do ya, begin, instruksi apa yang kita mau ulang. Kemudian ada lagi tuh yang namanya repeat. Begin, perintah, end. Kemudian di sini kapan dia keluar. Kapan dia keluarnya itu kita pakai perintah until kapan gitu. Ini sama sebetulnya kalau kita pakai while sama break. Nah, coba di sini kita ganti menjadi repeat. Kita ganti ini repeatnya, repeat. Kemudian sama strukturnya begin, end. Nah, setelah end ini kita tulis untilnya, until kapan. Jadi untilnya itu misalnya saat i sudah lebih besar, saat i sudah lebih besar daripada n. Koma, coba kita Ctrl S, coba kita running. Kita masukkan angka 5. Nah, sama sepertinya 1, 3, dan 5. Jadi itu tadi perbedaan saat kita menggunakan while dan saat kita menggunakan repeat. Nah, kalau misalnya kita pakai while ataupun goto, persyaratannya itu adalah dia akan selalu mengeksekusi loopingnya ini, dia akan selalu berputar-putar selama persyaratan terpenuhi. Jadi kalau goto sama while, persyaratannya itu selama persyaratan terpenuhi dia akan berputar-putar terus. Nah, sementara si repeat dan until ini beda, dia agak beda. Selama persyaratan tidak terpenuhi, dia akan putar-putar terus. Tapi kalau persyaratan sudah terpenuhi, dia langsung keluar. Jadi itu yang membedakan antara if goto, while, dan repeat. Kemudian ada satu lagi yang bisa kita gunakan, yaitu for. Kemudian kita deklarasikan mulai dari mana, awalnya, kemudian ke mana, do. Nah, sepertinya coba kita tuliskan saja. Nah, coba kita ganti ini repeat menjadi for ya. Kita ganti menjadi for. Misalnya i-nya mulai dari 0, kemudian ke nilai n, lakukan. Nah, kalau misalnya kita pakai for ini, kita tidak butuh i sama dengan i plus 1 karena si for-nya inilah yang mengenerate i sama dengan i plus 1 itu. Oke, sekarang until-nya juga kita hapus. Jadi kalau misalnya kita pakai for ini, programnya jauh lebih ini lagi ya, jauh lebih sedikit lagi barisnya. Coba kita pakai, kita running. Oh iya, pakai titik tuh ini ya, Ctrl S, coba kita running. Nah, sekarang kita masukkan angka 5. Sama ya, hasilnya sama, 1, 3, dan 5. Jadi itu tadi beberapa caranya untuk looping. Bisa pakai if dan goto, bisa pakai while do, kemudian bisa pakai repeat until, atau bisa pakai for. If goto, while do, repeat itu butuh increment, butuh i sama dengan i plus 1, sementara si for ini dia tidak butuh. Kemudian strukturnya for, begin, perintah, end, titik koma. Nah, perintah for ini bisa kita tuliskan, bisa mengenerate angka dari 0, 1, 2, 3 ke atas, atau bisa dari atas ke bawah. Jadi kalau kita mau tuliskan dari atas ke bawah, kita bisa menuliskan for
langsung nilai tertingginya di sini down to, kita pakai perintah down to ya, down to nilai terendahnya misalnya ke 0. Do. Nah, mari kita coba. Nah, kita coba ya dari atas ke bawah. Nah, kalau dari atas ke bawah itu tinggal kita rubah di sini ya. I-nya sama dengan N, down to ke nilai terendahnya misalnya ke 0. Jadi nanti kalau kita generate ini, sebelumnya itu dia menghasilkan 135. Misalnya kita input angka 5, maka dia akan menghasilkan 531 ya, 531. Sementara yang tadi itu 135. Jadi itu maksudnya kalau kita pakai for, sebetulnya yang lain pun bisa ya, while, repeat maupun equal to bisa kita buat seperti itu.